Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas berkenaan dengan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, dan cara membuat saran-saran atau rekomendasi. Saudara mahasiswa, seperti pada minggu yang lalu, saudara telah mengumpulkan dan mengolah data hasil penelitian. Apakah penelitian saudara dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Dalam kegiatan pengumpulan data, saudara juga telah menempuh pengumpulan datanya dengan ada yang dengan teknik wawancara, ada yang observasi, ada yang dengan studi dokumentasi, ya. Itu telah saudara lakukan, atau juga dengan skala sikap, ya. Nah, pada minggu ini saudara melanjutkan untuk melakukan pembahasan hasil penelitian. Saudara-saudara, di dalam kerangka penulisan hasil penelitian pada umumnya, termasuk penelitian skripsi, ya, pembahasan hasil penelitian itu pada umumnya berada di bab 4, ya, bab 4. Di bab 4 itu pada intinya adalah melakukan penyajian atau pemaparan terhadap temuan ataupun apa-apa yang diperoleh ketika Anda melakukan pengumpulan data. Jadi di situ Anda menyampaikan apa yang menjadi temuan penelitian Anda, ya. Jadi temuan itu paparkan apa adanya, ya. Jadi artinya dasolennya, ya. Dasolennya itu apa, ya? Dasolennya. Jadi apa-apa yang saudara temukan tanpa ada pretensi, tanpa ada interpretasi dulu. Jadi itu hanya mengungkapkan data-data atau fakta-fakta atau informasi-informasi, ya, yang berkenaan dengan hasil penelitian Anda. Dan dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa ketika Anda memaparkan temuan hasil penelitian, ya, itu jangan sampai Anda mencampur adukan antara pendapat orang lain dengan pendapat Anda, ya. Jadi di sini temuan penelitian itu hanya memaparkan apa yang diperoleh, ya. Apalagi apa yang diperoleh ketika Anda melakukan wawancara, studi dokumentasi, observasi, ya, itu aja. Dan ketika Anda menyampaikan temuan hasil penelitian, tidak boleh lepas dari tujuan penelitian, ya. Jadi tujuan penelitiannya itu Anda apa, ya, tujuan penelitiannya. Misalnya ada 2 tujuan penelitian atau 3 tujuan penelitian atau lebih, gitu, silakan. Dan di situ Anda ungkapkan temuan apa berdasarkan tujuan penelitian itu. Jadi jangan sampai Anda menyampaikan temuan hasil penelitian itu di luar konteks, ya, apa yang menjadi tujuan penelitian, ya. Setelah Anda kemukakan temuan-temuan penelitian Anda sesuai dengan tujuan penelitian, Anda harus berikutnya di bab 4 itu, yaitu adalah pembahasan, ya. Jadi pembahasan itu adalah tindak lanjut dari temuan, ya. Misalnya temuannya ada 3, maka pembahasannya 3, ya. Jadi kalau misalnya ada tujuannya 3, tujuannya ada 3 tujuan, maka temuannya ada 3, maka pembahasannya juga ada 3, kan, gitu. Kalau tujuan Anda itu hanya 2, ya, maka temuannya juga 2 yang Anda kemukakan. Demikian juga pembahasan. Jadi pembahasan pun juga ada 2 juga, ya, 2 aspek maksud saya, 2 atau 2 variabel. Jadi harus konsisten antara tujuan, temuan, dan juga pembahasan. Nah, apa isi pembahasan? Pembahasan itu adalah di situ Anda melakukan analisis kajian antara temuan, ya, antara temuan dengan teori-teori yang Anda kemukakan di bab 2. Nah, jadi di pembahasan itu merupakan penyajian informasi analisis, ya, antara temuan dengan bab 2 atau teori dan pendapat Anda sendiri, ya. Misalnya contoh, ya, tujuan penelitian Anda adalah untuk mengetahui faktor-faktor
pendukung dan penghambat misalnya, motivasi belajar, warga belajar tujuannya. Maka temuannya juga Anda kemukakan di situ temuannya. Apa yang menjadi faktor pendukungnya, apa yang menjadi faktor penghambatnya di dalam motivasi warga belajar. Dan pembahasannya pun demikian. Pembahasannya juga Anda harus mengemukakan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat daripada motivasi belajar warga belajar misalnya pada program pendidikan kesetaraan. Nah, nanti dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya ya. Jadi di bab 2 itu kan Anda sudah sampaikan beberapa teori pendukung ya, termasuk juga hasil penelitian sebelumnya ya. Sebagai contoh hasil penelitian sebelumnya ada mengatakan begini, bahwa yang mempengaruhi motivasi belajar diantaranya adalah dukungan keluarga misalnya. Maka penelitian dulu dengan penelitian Anda sekarang itu sama enggak? Kalau ternyata misalnya di dalam penelitian Anda itu ternyata juga betul, maka berarti penelitian Anda itu mendukung penelitian sebelumnya. Kalau misalnya berikutnya faktor pendukungnya itu karena pengaruh teman, yang dulu ada pengaruh teman misalnya sebaya misalnya sehingga ikut warga belajar, ternyata di teman Anda tidak ditemukan, nah, maka Anda bisa kemukakan membantah ataupun tidak menyetujui pendapat dari penelitian sebelumnya. Jadi artinya ketika Anda melakukan pembahasan itu adalah melakukan kajian, membandingkan, mengkomparasikan antara temuan penelitian ya dengan teori-teori sebelumnya ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya dan dengan analisis saudara-saudara. Nah, jadi di dalam pembahasan itu bisa memperkuat teori yang lama atau hasil penelitian yang lama, bisa memperkuat, bisa juga membantahkan atau bisa mengembangkan baru. Misalnya dalam penelitian sebelumnya misalnya contoh tidak ungkapkan pengaruh tentang misalnya teknologi informatika, tapi menurut Anda penelitiannya ternyata menjadi faktor pendukung motivasi belajar warga belajar itu adalah karena pengaruh misalnya media sosial misalnya. Jadi media sosial tidak hanya berpengaruh negatif saja, bisa saja berpengaruh positif terhadap motivasi. Ternyata media sosial misalnya contoh memberitakan, menginformasikan tentang kisah sukses orang yang ikut belajar pendidikan kesetaraan misalnya. Nah, sehingga Anda bisa mengungkapkan adanya temuan di lapangan, siswa-siswa di kelompok belajar yang Anda teliti, di PKBM yang Anda teliti, bahwa media sosial juga sangat berpengaruh. Nah, itulah isi yang tertuang di dalam pembahasan. Sekali lagi, di dalam pembahasan adalah mencoba mengkomparasikan, membandingkan antara temuan Anda yang Anda kemukakan apa adanya, dikaitkan dengan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga di situ ada pendapat saudara. Dan setelah pembahasan, bab berikutnya atau langkah berikutnya adalah melakukan kesimpulan ya. Dan di dalam skripsi atau penelitian pada umumnya itu ada di bab 5 namanya ya, bab 5. Apa isi di kesimpulan? Isi kesimpulan itu intinya adalah menjawab ya. Menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian saudara ya. Tadi saya katakan kalau misalnya tujuannya 2, maka kesimpulannya 2. Kalau tujuannya 3, maka kesimpulannya juga 3. Jadi harus konsisten ya. Kesimpulan itu menjawab. Nah, jadi kalau misalnya contoh tujuannya Anda adalah menemukan faktor pendukung penghambat ya, motivasi, maka di bab 5 kesimpulan itu Anda kemukakan apa yang menjadi kesimpulannya ya. Dan hendaklah dalam kesimpulan itu dibuat statement aja ya. Statement pernyataan-pernyataan pendek ya. Jadi tidak usah bertele-tele ataupun misalnya terurai, tidak usah. Tapi di situ Anda bisa menjawab secara tegas, secara lugas apa yang menjadi kesimpulan di hasil penelitian saudara ya. Jadi saya ingat kesimpulan itu adalah pernyataan untuk menjawab tujuan penelitian ya. Nah, jadi harus konsisten apa yang menjadi kegalauan, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi harapan di dalam penelitian itu ya. Nah, berikutnya setelah Anda membuat kesimpulan, yang terakhir adalah membuat saran-saran atau rekomendasi. Ketika Anda membuat saran-saran atau rekomendasi, itu harus jelas kepada siapa.
Jadi kalau Anda membuat saran itu harus pada seseorang, jabatan atau lembaga ya. Jangan sampai ketika Anda membuat saran tidak jelas untuk siapa. Misalnya sarannya kepada tutor, kepada ketua PKBM, kepada kepala sekolah, kepada dinas pendidikan ya, kepada ketua PKBM, atau misalnya kepada dinas instansi tertentu ya. Itu jelas. Jadi arahnya itu harus jelas kalau ketika Anda membuat kesimpulan. Dan kalimat-kalimat di dalam membuat saran-saran rekomendasi itu hendaknya kalimat yang operasional ya. Jadi itu dapat saya sampaikan ya untuk pertemuan pagi ini. Jadi ketika Anda membuat saran-saran atau rekomendasi, Anda harus jelas untuk siapa, kepada siapa ya, dan dalam hal apa, dengan membuat kalimat operasional. Demikian mungkin pertemuan kita pada minggu ini ya. Silahkan saudara-saudara lanjutkan untuk menyusun temuan, pembahasan, kesimpulan, dan saran-saran hasil penelitian saudara ya. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir Anda untuk menyelesaikan semua naskah penelitian saudara. Nanti minggu depan kita akan membahas mengenai artikel ya. Setelah Anda buat penelitian yang selesai, minggu depan kita akan membuat artikel ya, artikel dikemas ya, sehingga artikel Anda, hasil penelitian Anda dapat dibaca orang lain, dapat dipublikasikan kepada lembaga-lembaga lain ya. Jadi karena hasil penelitian itu tidak ada akan berarti apabila tidak disebarluaskan. Demikian kuliah kita pagi ini ya. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.